فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zu'quri asbahullah, seperti biasanya hadis yang telah kita baca distorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca berikutnya, disimak. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, matannya itu hadis yang ke-100. Kelihatannya panjang tapi mudah dihafalkan. Hadis ini dikenal dengan hadis al-musi' salatahu, orang yang jelek salatnya. Jadi antum mungkin pernah dengar itu ya, kisah itu. Hadisnya kelihatannya panjang tapi lafadznya mudah dihafalkan. Sehingga ya upayakan yang biasa menghafal nanti dihafalkan. Ya, dihafalkan, diulang-ulang. Qala al-mu'allifu asbahullah al-Imam al-Maqdisi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala al-masjida fa dakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallam ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Faraja'a fasalla kama salla thumma jaa fasallam ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairah fa'allimni qala idza qumta ila as-salah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma irka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Ana artikan, simak baik-baik. Dari hadisnya Abi Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika beliau masuk ke masjid, tiba-tiba ada seorang lelaki juga masuk ke masjid salat. Setelah selesai salat, laki-laki tadi datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Faqala, akhirnya Rasulullah pun mengatakan, irji', kembalilah kamu, fasalli, salatlah lagi. Jadi salatnya tadi enggak dianggap. Salatnya orang tadi enggak dianggap. Kenapa? Karena salatnya belum bagus. Para ulama telah menjelaskan mungkin saja karena belum terpenuhi padanya rukun-rukunnya. Atau mungkin perkara-perkara yang seharusnya dia lakukan dalam sholat dia nggak lakukan, terlalu cepatlah sholatnya misalkan ya, atau beberapa poin yang harusnya dia kerjakan dia nggak mengerjakan. Makanya dikenal dengan apa? Al-musi' sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Irji', kembalilah kamu, fasalli, sholatlah, fa innaka lam tusalli, sesungguhnya kamu belum sholat, padahal udah sholat. Tapi kenapa kok suruh ngulangi? Karena sholatnya belum bagus. Ada beberapa poin mungkin rukun atau wajib yang belum dia tunaikan. Faraja'a, akhirnya orang itu kembali fasalla dan langsung salat kama shalla, sebagaimana salat di awal tadi. Jadi enggak ada perubahan. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi fasallam 'ala nabi. Kemudian datang lagi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala irji' fasalli. Kembalilah kamu, salatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya kamu belum salat. Padahal sudah salat belum? Sudah salat. Nah, ini ternyata sampai 3 kali. Orang tadi suruh ngulangi salatnya sampai berapa kali? 3 kali. Kenapa kira-kira? Karena sholatnya belum dianggap. Paham ya? Mungkin karena belum terpenuhi rukun-rukunnya, atau perkara yang wajib dalam sholat dia belum tunaikan. Paham? Salasan, sampai 3 kali. Naam, kemudian barakallahu fiik, faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Akhirnya orang tadi mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, ma ahsin khairah, aku tidak bisa yang lebih indah selainnya. Maksudnya enggak bisa lebih bagus lagi selain sholat yang aku lakukan itu.
Fa'allimni, kalau begitu ajarkan kepadaku. Qala, nah barulah diajari. Diajari salat yang benar bagaimana. Perhatikan itu. Idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk salat, takbirlah. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Rukun atau wajib? Takbiratul ihram. Rukun atau wajib? Rukun. Paham ya? Takbiratul ihram rukun. Rukun itu enggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan rusak semua salatnya. Paham ya? Rukun ya. Takbiratul ihram itu rukun. Allahu akbar. Rukun. Kemudian summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang dimudahkan bersamamu dari hafalan Al-Qur'an. Nah, para ulama telah menjelaskan pendapat yang kuat mengenai salat megang Al-Qur'an itu pendapatnya lemah. Jadi kalau salat enggak usah megang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an depannya, kalau baca sekali dengan salat. Dan itu pendapat yang kuat, walaupun ada sebagian ulama berpendapat bolehnya megang Al-Qur'an atau naruh Al-Qur'an di depannya salat membaca Al-Qur'an. Karena apa? Kenapa dilemahkan para ulama barakallahu fiik? Pertama, lafadznya itu adalah membaca apa yang dimudahkan dari hafalan Al-Qur'an, bukan dari bacaan Al-Qur'an yang dibuka Al-Qur'an depannya, bukan. Kedua, dia terfokuskan baca Al-Qur'an, enggak fokus dengan salatnya. Kalau baca Al-Qur'an. Paham ya? Makanya khilafnya berkaitan masalah bagaimana kalau salat sunnah, bagaimana kalau seorang imam hafalannya belum terlalu banyak, kemudian yang buka Al-Qur'an di depannya Al-Qur'an besar itu. Nah, barakallahu fiik, kita katakan pendapat yang kuat tidak diperkenankan karena akan merusak kekhusyuan dan kefokusan apa salatnya. Bisa dipahami? Akhirnya dia kan fokusnya baca Al-Qur'an. Bisa dipahami? Terus bagaimana? Ya semampunya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Iya kan, yang dimudahkan. Hafalannya sesuai dengan apa yang dihafalkan dia baca. Faham maksudnya? Kalau salah nanti ada yang benahi di belakangnya. Tapi kalau baca Al-Qur'an di dalam salat itu pendapatnya lemah. Mungkin Anda pernah dengar ya, ketika sholat tarawih atau sholat apa gitu, imamnya lagi sholat, kadang imamnya menyediakan Al-Quran besar di depannya. Anda pernah lihat soalnya, Al-Quran depan, Al-Quran yang sangat besar itu di depannya itu, nanti kalau imamnya lupa dia baca Al-Quran ini, itu salah. Kenapa salah barakallahu fiik? Dikarenakan tadi mungkin aja dia malah fokusnya baca Al-Quran itu loh, nggak fokus sholat. Tapi kalau dia sholat dengan hafalan yang dia miliki, ya fokusnya memang sholat. Hafalan semampunya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya kan? Menunjukkan bahwasanya semudahnya, semampunya apa yang dimudahkan dalam hafalan Al-Qur'annya. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Nah, kemudian yang diinginkan di sini membaca apa yang dimudahkan di sini ya tentunya setelah takbiratul ihram. Ya, kalau yang diambil adalah intinya Al-Fatihah. Kalau amalan mustahabnya doa istiftah. Paham ya? Setelah Al-Fatihah, kalau 2 rakaat pertama atau yang memiliki 2 rakaat saja membaca surat-surat apa? Surat-surat pendek yang dimudahkan. Itu juga mustahab hukumnya. Tapi Al-Fatihahnya rukun atau wajib? Rukun. Paham ya? Nah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih. Hadisnya siapa? Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Mafhum? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Naam. Sumarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar rukuk. Di rukuknya benar-benar rukuk. Sami'allahu, naam, Allahu akbar, rukuk. Paham ya? Diprediksikan lurus punggungnya. Yang namanya manusia itu kan enggak bisa sempurna ya. Posisinya dia prediksikan lurus-lurus. Kalaupun bengkok sedikit wajarlah yang namanya manusia. Oleh karena itu ana sarankan ketika rukuk jangan lihat jempolan. Jangan lihat kaki, karena kalau lihat kaki biasanya kepalanya akan nunduk gini biasanya. Sehingga kurang lurus. Dia lihat arah sujud. Kalau lihat arah sujud, insyaallah bismillah dia lebih lurus. Bengkok-bengkok dikit tipis lah bengkoknya. Tapi kalau dia lihat jempolan agak nunduk banget. Ya enggak? Antum bayangkan antum gambarkan sendiri di benak antum. Kalau dia rukuk, kepalanya lihat jempolan, kalau lihat kaki, biasanya agak nunduk gini biasanya. Ya kan, agak gini. Tapi kalau lihat arah sujud, dia agak lebih lurus. Bisa dipahami? Makanya jangan lihat ke jempolan atau lihat ke kaki atau yang semisalnya, tapi lihat arah sujud. Mafhum? Nah, kita lihat sini. Sumarfa, kemudian bangkitlah hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu benar-benar apa? Berdiri lurus. I'tidal yang sempurna. Sami'allahu liman hamidah, lurus. Paham ya? Berdiri lurus. Bisa dipahami maksudnya?
Jadi enggak sami Allahu liman hamdah, Allahu akbar. Seperti Syiah Rafidhah, mereka i'tidalnya lama-lama dia. Baru rukuk sami Allahu liman hamdah, Allahu akbar langsung biasanya. Allahul musta'an, seperti itu. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai benar-benar kamu mapan sujudnya. Tatma'inna itu tenang, nyaman, mapan. Tuma'ninah. Kita latih kemarin ya. Jadi sampai benar-benar tuma'ninah sujudnya, tenang, mapan, nyaman. Allahu akbar. Benar-benar nempel semua anggota sujudnya. Faham insyaallah? Anggota sujud itu ada berapa Ahmad kemarin? 7, sebutkan. Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Ketika Rasulullah menyebutkan jabhah, mengisyaratkan dengan tangannya kemana? Hidung. Berarti kalau ditambah hidung 8. Paham ya? 6. Hadisnya siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, ala jabhah wa asyara bi yadihi al-anfi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Paham ya? Itu dihafalkan. Maksudnya dihafalkan, kalau enggak hafal hadisnya ya hafal anggota sujud tadi. Naam. Kita lihat, tsumma rafa'ta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah sampai benar-benar kamu tumakninah duduknya. Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud. Mafhum? Baca apa? Bacaannya yang masyhur, yang ma'ruf. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Boleh enggak lebih dari 3, Raihan? Boleh, enggak ada larangan. Ya kadang imamnya yang panjang, dia baca lagi dan baca lagi, enggak masalah. Paham ya? Naam. Waf'al dzalika fi shalatika kulliha. Lakukanlah itu semuanya pada salatmu. Ya, lakukanlah itu semuanya pada salatmu seluruhnya. Jadi salatnya diajarkan seperti tadi itu. Nah, ini hadisnya dikenal dengan apa? Hadis al-musi' salatahu. Itu ma'ruf ya, sering antum dengar mungkin ya, pernah dengar juga ya. Kita lihat biar tambah jelas. Qala asy-syarih nasabahullah, aywa. Hadzal haditsu masyhurun wa yusamma bi hadis al-musi' salatahu. Aywa, na'am. Ini di garis itu biar antum nanti paham. Hadisnya ini dikenal hadis apa? Hadis orang yang jelek salatnya bagaimana? Hadzal haditsu masyhurun. Hadis ini masyhur, ma'ruf, terkenal, viral, dikenal dinamakan dengan hadis al-musi' salatahu, orang yang jelek salatnya. Al-musi'u salatahu. Kenapa kok salatahu? Salata kenapa enggak salatuhu? Karena al-musi' itu isim fa'il. Isim fa'il beramal-amalan fi'il, sehingga dia perlu fa'il. Salatahu maf'ul bihnya, fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Paham ya? Alladzi yusi'u salatahu, takdirnya gitu. Alladzi yusi'u salatahu, sehingga bacanya al-musi' salatahu. Faham insyaallah? Naam. Asa'a yusi'u, al-musi' isim fa'il. Baca salatahu, salata kenapa? Maf'ul bih dia, salata. Fa'ilnya mana? Di dalam al-musi' ada dhamir mustatir huwa. Yang udah paham, paham ya. Yang belum paham ya sabar aja, nanti lama-lama paham insyaallah. Paham ya? Naam. Wa rubbama sammahu ba'dhum, sebagian mereka bisa jadi menamakan hadis ini dengan bihadis alladzi lam yuhsin yusalli. Sama maknanya. Dikenal juga dengan hadis orang yang belum apa? Belum memperindah salatnya. Salatnya belum indah. Karena salat dikatakan indah manakala terpenuhi padanya rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya dan juga perkara-perkara yang wajib dalam salat. Mafhumnya? Dipahami baik-baik. Wa fi ziyadatun minha ma fi Muslim. Dan di dalam hadis ada tambahan-tambahan, di antaranya apa yang ada dalam Sahih Muslim, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila engkau hendak salat, qumta ini kan fi'il madhi. Tapi yang diinginkan di sini ini barakallahu fiik, kalau kamu ingin salat, paham ya? Berdiri ingin salat, bukan salat baru wudu. Jika engkau berdiri ingin salat, nah barakallahu fiik, maknanya apa? Berarti sebelum salat itu, fa asbighil wudu, sempurnakanlah wudunya. Paham? Sempurnakanlah wudunya. Karena kalau wudu enggak sempurna, apalagi ada tempat anggota wudu yang seharusnya terbasuh enggak terbasuh, apa ancamannya? Ancamannya apa ancamannya? Neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Paham ya? Kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air. Termasuk bagian dari siksaan api neraka. Paham ya? Jadi dikondisikan. Kalau wudu benar-benar barakallahu fik, fokus dan tidak perlu was-was, diulang-ulang terus enggak perlu.
Kalau sudah antum yakin terbasuh, tercuci, ya selesai. Karena penyakit waswas kemarin apa? Biasanya merusak dan memperlambat ibadah. Penyakit waswas itu. Kita lihat sini. Tsumma istaqbalil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Nah, jangan lupa, salat kok enggak menghadap kiblat, membelakangi kiblat enggak sah. Karena istiqbalul qiblah syartun min syuruti sihhatis shalah. Karena menghadap kiblat termasuk syarat daripada syarat sahnya salat. Fakabbir, kemudian takbirlah. Takbir apa namanya ini? Takbir apa namanya ini? Takbiratul ihram. Paham ya insyaallah ya? Nah, takbir ini takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Rukun atau wajib tadi, Novel? Hah? Rukun. Apa definisi rukun, Rayhan? Rukun kan pondasi kan? Bahasa Indonesianya pondasi. Kalau untuk terjemahan Arabnya rukun apa definisinya? Ingat enggak? Apa? Hah? Mayubna alaihi khairuhu. Itu kalau usul. Maksudnya sekarang pengennya rukun di sini, rukun apa? Rukun bukan aslun ya, rukun. Rukun apa definisinya, ingat enggak? Ingat enggak Farid antum? Kalau ada catatannya baca enggak masalah kalau ada. Coba. Antum ada antum? Apa itu? Aywa. Janibus syai' al-aqwa, dihafalkan itu. Janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuatnya. Terjemahnya pondasi, itu rukun. Jadi yang namanya pondasi itu ya harus ditunaikan, kalau enggak ya bangunan atasnya roboh semuanya itu. Mafhum? Jadi kalau yang antum sebutkan tadi itu aslun, kalau aslun itu ma'yubna alaihi khairuh, sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya itu benar, itu aslun. Tapi kalau ruknun janibus syai' al-aqwa, bagian sesuatu yang paling kuatnya. Mafhum? Terjemahannya pondasi. Kita lihat sini. Wa 'inda Abi Dawud fa idza fa'alta hadza faqad tammat salatuk. Di dalam Sunan Abi Dawud, apabila kamu melakukan hal yang seperti ini yang diajarkan tadi, maka sungguh telah sempurna salatmu. Wa man taqasta min hadza syai'an, dan apabila engkau kurangi dari gerakan ini sedikit pun kamu kurangi, fa inna ma intaqastahu min salatik, maka sungguh telah terkurangi kesempurnaan dari salatmu. Paham? Nah, berarti menunjukkan rukun-rukunnya ya pastikan dikondisikan. Perkara yang wajib ditunaikan. Kalau perkara sunnah enggak masalah lah karena tidak sampai merusak salatnya. Tapi ya diupayakan didatangkan. Wa 'inda an-Nasa'i wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu. Dan di dalam Sunan An-Nasa'i, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi'. Dari hadisnya Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, wa fihi, di dalamnya ada lafaz innaha lam tatimmus salatu ahadikum hatta yusbighal wudhu kama amarahu Allah. Sesungguhnya salat itu tidak akan sempurna, sesungguhnya tidak akan sempurna salatnya salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Fayaghsilu wajhah, maka hendaknya dia mencuci wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqain, sampai kedua siku. Paham ya? Wa yamsah ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Berapa kali kepala diusap? Hizam sekali saja. Wa rijlaihi, kemudian dia mencuci rijlaihi. Yamsah ra'sahu wa rijlaihi, ini maktufnya bukan ke ra'sa, maktufnya ke wajah. Jangan salah ya. Karena ada waw ataf itu. Wa yamsah ra'sahu wa rijlaihi. Rijlaihi ini maktufnya bukan ke ra'sah, tapi ke mana? Ke wajah tadi. Fa yaghsil wajhahu. Karena kalau kedua kaki diusap atau dicuci? Dicuci, sehingga maktufnya ke wajah tadi. Mencuci wajah, kemudian mencuci kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap apa? Kepala. Karena apa? Karena Syiah Rafidhah. Nah, mereka mengatafkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Bacanya mereka, biru'usikum wa arjulikum. Itu salah. Karena menurut mereka kaki itu cukup diusap itu loh.
Kalau ma'tufnya ke ru'us, paham ya? Tapi yang benar bagaimana? Wa arjulakum ilal ka'bain. Paham ya? Beri ma'tufnya ke ghusl. Paham ya? Jadi kalau kaki diusap atau cuci? Cuci. Mahum insyaallah? Kita lanjutkan. Summa yukabbirullah, kemudian na'am barakallahu fiik, summa yukabbirullah, kemudian bertakbir. Allahu akbar wa yahmaduhu wa yumajjiduhu wa yukabbiruhu. Mengagungkan, memuji, menyanjung, dan takbir tadi Allahu akbar. Faham ya? Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Qala wa yaqra ma tayassara minal Qur'an, kemudian dia membaca apa yang dimudahkan dari hafalan Al-Qur'an, mimma 'allamahullah, dari apa yang Allah telah ajarkan kepadanya, wa adzin lahu fih, dan diizinkan untuknya membacanya. Summa yukabbir, kemudian takbir, wa yarka', kemudian rukuk hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarkhiya, sampai persendiannya itu mapan dan tuma'ninah. Mafasilu persendian. Paham ya? Jadi benar-benar persendiannya itu mapan. Tuma'ninah wa tastarkhiya, dan lapang dan longgar. Tastarkhiya itu lapang dan longgar. Jadi benar-benar nyaman lah gitu loh. Paham ya? Jadi benar-benar nempel semuanya. Allahu akbar misalkan. Nah, itu maksudnya. Nah, karena istirkha itu artinya adalah lapang dan longgar. Nah, maksudnya ya. Summa yaqul, kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah. Summa yastawiya qa'iman, kemudian dia berdiri lurus tegak. Hatta yuqima subahu, sampai tulang punggungnya pun tegak lurus. Sulub itu tulang punggung ini ya. Jadi lurus, bukan bengkok gini, tapi lurus. Paham ya? Nah, ya ini kembali ke masing-masing orang. Cuman biasanya kalau nggak ada riwayat penyakit atau nggak ada cacat tuh lurus biasanya. Tapi kalau ada yang punya riwayat penyakit bungkuk, biasanya begini ya, bungkuk kan. Nah, aslinya lurus ini aslinya. Paham ya? Benar-benar lurus. Mafhum? Na'am. Summa yukabbir, kemudian takbir, wa yasjud, dan sujud hatta yumakkin wajhah, sampai benar-benar memapankan wajahnya. Memapankan maksudnya apa maknanya? Maknanya benar-benar nempel. Wajah itu ya ini ya, jabhah ini maksudnya sama barakallahu fiik, hidung ini. Wajah ini enggak mungkin nempel gitu loh. Iya kan? Sujud enggak mungkin wajah nempel gini. Maksudnya itu memapankan wajahnya itu benar-benar wajahnya barakallahu fiik menghadap ke bawah gini, anggota sujudnya nempel. Paham maksudnya? Na'am. Wa qad sami'tuhu yaqul, dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah mengatakan jabhatahu, yang diingin jabhah. Apa jabhah ini? Kening. Atau apa istilah lain? Dahi. Dahi, kening. Paham ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Batuk. Ini batuk namanya. Paham ya? Nah, bedakan batuk dan batok. Kalau batuk ini, kening atau dahi ini, kalau batok itu tempat kelapa itu. Paham ya? Jadi kelapa itu kan ada tempatnya itu, nah kelapa diambil, nah tempatnya yang bulat itu namanya batok. Paham? Nah, itu enggak penting, yang penting sekarang antum paham. Jabhah ini barakallahu fiik, kening atau dahi tadi. Benar-benar apa? Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai benar-benar apa? Tuma'ninah persendiannya, nempel. Paham insyaallah ya? Nah, ini berarti menunjukkan kalau salat jangan cepat-cepat. Pelan-pelan aja, santai aja salatnya. Allahu akbar. Pendek bacaannya enggak masalah, tapi gerakannya jangan kilat khusus gitu loh. Paham ya? Jangan ekspres. Kalau ekspres ya, jangan ekspres, jangan kilat khusus. Biasa aja. Allahu akbar. Bacaan pendek enggak masalah. Tapi barakallahu fi, gerakannya jangan terlalu cepat sehingga tumakninah terkurangi. Wa tastarkhiyah, dan sampai benar-benar lapang dan longgar. Allahu akbar. Longgar lapang itu maksudnya ungkapan untuk nyaman itu. Kalau orang pelan-pelan nyaman, enggak terburu-buru. Wa yukabbir wa yarfa' hatta yastawiya qa'idan, kemudian takbir dan bangkit dari sujud sampai benar-benar apa? Lurus duduk ala maq'adihi, di atas tempat duduknya. Tempat duduknya ya berarti afan ya. Ya ini. Nah, barakallahu fiik, afan istilahnya pantat lah. Paham ya? Nah, yang kita dudukin ini, itu maksudnya. Paham ya? Benar-benar dia duduk. Paham? Duduknya kan ada namanya, barakallahu fiik, iftirash, ada namanya tawarruk. Paham ya? Nah, jadi selain tawarruk ya iftirash. Itu maksudnya. Paham? Wa yuqima sulbahu, sampai benar-benar tulang punggungnya ini lurus. Tegak lurus. Jadi enggak gini. Namanya lurus. Bisa dibayangkan enggak? Bisa dibayangkan ya. Mungkin yang punya riwayat penyakit lain lagi. Kita enggak bahas yang punya riwayat penyakit. Kalau yang punya riwayat penyakit ya fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau yang sehat upayakan tegak. Ininya madang ke arah sujud.
Ya, jangan tegap lihat atas ini kan juga. Salah juga. Paham ya? Atas sujud. Nah. Kita lihat lagi barakallahu fikum, summa yukabbir, kemudian takbir, fayasjud, lalu sujud lagi hatta yumakkin wajhahu wa istarkhiya, sampai benar-benar mapan wajahnya, maksud jabhah tadi kening dan lapang dan longgar. Fa idza lam yaf'al hakadha lam tatimmus salatu. Kalau tidak melakukan hal seperti ini yang diajarkan tadi, lam tatimma salatuhu, tidak sempurna salatnya. Makanya kalau salat itu jangan santai-santai, ya. Jangan sampai santai. Kenapa ini anak ulang-ulang barakallahu? Karena banyak orang yang salat santai tapi kalau kerja semangat. Kerjanya semangat dia. Ya, banting tulang peras keringat. Tapi kalau salat santai-santai dia, Allah. Santai sekali. Paham ya? Fokus. Salat menghadap siapa normal? Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang sempurna, tapi berusaha kan bisa. Paham ya? Berusaha kan bisa. Nah, bukan berarti ketika enggak ada yang sempurna kemudian enggak mau menyempurnakan, gitu loh. Berusaha untuk menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Allahu akbar. Diprediksikan. Fokus. Paham ya? Nah, la tengok la kanan wala kiri wala atas. Pandang ke tempat sujud. Depan ditoleransi, depan. Karena itu para ulama selang pendapat depan enggak masalah. Tapi tempat sujud afdal. Paham? Atas jangan. Kanan jangan, kiri jangan. Paham ya? Di dalam salat pastikan fokus. Naam. Wa 'inda Abi Dawud wa yusni 'alaihi badal wa yumajjiduhu. Artinya Rasulullah menyanjung Allah Subhanahu wa taala di dalam salat tersebut di awal permulaan tadi itu. Ya mungkin di situ ada doa istiftah ya kan. Kemudian juga ada barakallahu fiik na'am Al-Fatihah setelahnya yang dibaca itu. Mafhum insyaallah? Naam. Wastadalla bi hadzal hadits al-jumhur. Dan berdalilkan dengan hadis ini jumhur. Apa itu jumhur? Artinya jumhur mayoritas kebanyakan para ulama ala anna ma dzukira fihi yu'tabaru minal wajibat wal arkan, bahwasanya disebutkan dalam hadis tersebut merupakan apa? Rukun-rukun dan perkara yang wajib. Wa ma dzukira fi ghairihi, ada yang disebutkan yang lainnya di tempat lainnya laisa minal wajibat, bukan termasuk perkara yang wajib. Menurut apa? Jumhur seperti itu. Berarti yang disebutkan tadi itu perkara-perkara yang wajib dan rukun. Sehingga bagaimanapun yang ditunaikan. Kalau perkara yang wajib terlupakan, bisa ditambah dengan sujud apa? Sahwi. Tapi kalau perkara rukun enggak bisa ditambah dengan sujud sahwi, bisanya apa? Diganti dengan rakaat yang baru itu rukun. Paham ya? Nah, jangan sampai lupa. Kita lihat sini barakallahu fi hadza la yata'atta fa in, yang seperti ini kata jawab hadza dan ini la yata'atta, tidak datang. Kenapa tidak datang? Fa inna katsiran minal wajibat al-ma'lumah bi adillatin ukhra. Dikarenakan termasuk perkara-perkara yang wajib yang diketahui dengan dalil yang lain. Lam tudkar fi hadzal hadis, enggak disebutkan di hadis ini semuanya. Balil muta'ayyan, bahkan yang dipastikan anta jama' hadis shalah wa yuhkam ala kulli fi'lin bihasabih. Bahwasanya apa? Na barakallahu fiik, na'am, dikumpulkan hadis-hadis seputar salat kemudian dihukumi atas sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbuatan tergantung dengan keadaannya. Wa yuhkam ala kulli fi'lin, setiap perbuatan dihukumi sesuai dengan apa? Bihasabih, sesuai dengan keadaannya. Kama afadha wal hafidz fil Fath. Maksudnya tidak semuanya itu ada di hadis ini, rukun dan apa? Wajib, bahkan ada di hadis yang lain gitu loh. Bisa dipahami ya. Ini hanya menjelaskan saja. Mafhum insyaallah. Jadi kesimpulannya kita baca ini adalah apa? Hadis yang dikenal dengan hadis al-musi' salatahu. Ya, orang yang jelek salatnya. Mafhum. Nah, ini dihafalkan nanti, semoga dimudahkan. Kelihatannya panjang dan mudah lafadznya, sehingga kami harapkan yang biasa menghafalkan. Yang biasa tidak menghafal mau coba pun boleh. Tapi kalau tidak menghafal ya kalau enggak mampu enggak masalah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.